Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pelajaran 5 yang akan membahas tentang cinta Nabi dan Rasul. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran serta pemahaman pada pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teladan Nabi Adam alaihissalam. Sebelum itu kita ketahui bahwasannya Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi. Tujuannya adalah agar manusia merasakan kebahagiaan, kemudian juga memiliki akhlak yang sempurna. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita ketahui bahwasannya juga Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat kering, kemudian Allah bentuk sedemikian rupa, selanjutnya Allah tiupkan ruh ke dalam tubuhnya. Dan saat itu Nabi Adam tinggalnya yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para malaikat dan makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berniat menjadikan Nabi Adam alaihissalam atau yang kita kenal manusia menjadi khalifah di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia atau Nabi Adam alaihissalam orang yang memiliki kelebihan dibandingkan para malaikat dan para ciptaan yang lainnya. Kita ketahui bahwasannya malaikat tidak memiliki akal, dan kita manusia keturunan dari Nabi Adam atau pada saat itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki akal, kemudian juga hawa nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan menyucikanmu. Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, di situ juga saat di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertanyaan kepada malaikat dan makhluk ciptaan lainnya untuk membuktikan bahwa kepantasan Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Nah, malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang benda-benda yang Allah ciptakan dan Allah tampakkan kepada malaikat tersebut, dan malaikat tidak bisa menjawabnya. Nah, di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam bisa menjawab setiap benda-benda yang Allah tunjuk dan Allah minta jelaskan nama benda tersebut.
Maka dari itu pantaslah Nabi Adam alaihissalam dijadikan khalifah di muka bumi. Kemudian di saat kejadian tersebut, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surga diminta untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam, yaitu malaikat dan juga iblis. Tetapi dalam keadaan tersebut iblis tidak ingin atau tidak ikut menyembah Nabi Adam alaihissalam, karena iblis merasa dia lebih hebat dibandingkan manusia. Iblis mengatakan, aku lebih mulia dibandingkan Adam alaihissalam, karena Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah kamu wahai iblis dari surgaku. Dan iblis pun menjawab, ya Allah, berikanlah aku umur panjang agar aku bisa mengganggu para keturunan Nabi Adam. Allah pun mengatakan, tidaklah akan bisa kau mengganggu manusia terkecuali manusia yang keluar dari jalan dan aturan-aturan yang telah aku tentukan. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam di dalam surga mendapatkan kehidupan yang sangat luar biasa. Allah ciptakan juga pendamping baginya, yaitu Siti Hawa, yang Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa, rasakanlah atau nikmatilah semua yang ada di dalam surga ini, terkecuali satu hal, janganlah kalian dekati pohon khuldi dan jangan jugalah engkau makan buahnya. Dari saat itu juga setan atau iblis mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa. Dan setan berusaha membujuk, kemudian juga berusaha mencari tahu bagaimana caranya agar Nabi Adam alaihissalam bisa makan buah khuldi, agar Allah murka terhadapnya. Dan akhirnya setan atau iblis menemukan cara untuk menjebak Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa agar memakan buah khuldi. Buah ini adalah buah keabadian. Apabila kalian memakan buah ini, kalian akan hidup abadi selamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah tersebut atas rayuan dan bujuk setan. Setelah memakannya, Nabi Adam dan Siti Hawa merasakan keanehan. Pakaian yang istimewa yang tadi mereka kenakan tiba-tiba hilang dan mereka merasa malu. Kemudian mereka bergegas mencari tanaman, rerumputan dan daun-daun pohon yang di dekat mereka, dan mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang sangat merugi. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke muka bumi. Dan di sanalah Nabi Adam dan Siti Hawa dijadikan khalifah di muka bumi. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi secara terpisah. Di saat berpisahnya keadaan Nabi Adam dan Siti Hawa, mereka berusaha mempertahankan diri di muka bumi, mencari pakaian, mencari makan, membangun tempat tinggal, dan juga melaksanakan kehidupan agar mereka bisa bertahan hidup. Dan suatu ketika Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali di Padang Arafah, tepatnya Jabal Rahmah. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah teladan Nabi Adam alaihissalam adalah bersegeralah
minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan kesalahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini kalau kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita jikalau melakukan kesalahan atau melakukan dosa, bersegeralah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga baik kita juga memiliki kesalahan kepada manusia, sesama manusia, kita juga harus segera minta maaf, karena kalau kita tidak segera minta maaf, takutnya akan berkepanjangan dan akan menjadi suatu dendam. Sikapku atau sikap kita adalah kita harus meminta maaf apabila kita berbuat kesalahan. Dan janganlah kita sombong, terlebih lagi angkuh. Sudah tahu kita salah, kita tidak mau meminta maaf, tetapi menuntut orang lain yang minta maaf terhadap kita. Janganlah kita memiliki sifat tersebut, tapi milikilah sikap orang yang lebih dahulu meminta maaf apabila kita memiliki kesalahan kepada orang tersebut. Dan apabila ada orang lain yang salah kepada kita, kita juga harus mudah memberikan maaf atas kesalahan orang lain. Mari kita lihat gambar di bawah ini. Kita bisa lihat ada dua orang siswa laki-laki yang berjabat tangan dan tersenyum. Di sini kita lihat bahwasannya kedua anak laki-laki ini melakukan contoh saling memaafkan atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Dari gambar ini semoga bisa menjadi contoh bagi kita semua apabila kita memiliki kesalahan dan orang lain memiliki salah kepada kita, kita segera minta maaf dan kita segera juga memaafkan kesalahan orang lain. Untuk tugas hari ini, jawablah pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Dan untuk nomor 6, ceritakan keteladanan Nabi Adam yang kalian ketahui. Tidak perlu banyak, tidak apa-apa, tapi yang kalian ketahui saja dan yang kalian pahami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.